检查高球区，导弹。空战开始，空战开始。Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Jadi setelah kemarin heboh oleh akun-akun media, buzzernya Bapak Xi Jinping menyebarkan klaim Indonesia telah deal menaikkan kesepakatan 42 unit J-10C. Bahkan akun lain menyebut sepakat dengan rudal P-15 yang dulu sempat viral saat Rafale rontok oleh J-10. Gini, Kemhan RI pun langsung beri klarifikasi, bos. Nah loh, lantas bagaimanakah pernyataan Kemhan RI tentang J10 ini? Apakah ini fakta atau cuma rumor-rumor tak berkelas? Setelah ini kita cupas. Kemudian kabar kedua nanti, seperti video-video admin sebelumnya, Menhan Jepang kini resmi telah datang ke Indonesia, bos. Dikabarkan Menhan RI dan Jepang pun telah menaikkan kerjasama pertahanan mantap yang disebut DCA. Nah, lantas apa isi kerjasama pertahanan terbaru Jepun Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama jadi tanggal 2 Mei 2026 kemarin, seperti yang kalian tahu, jagat media sosial tiba-tiba meleduk. Beberapa akun X seperti @ChinaEng5 dan akun yang terbaru @PLA Military Update. Akun-akun yang jelas berbau Tiongkok ini menyebarkan klaim mengejutkan bahwa Indonesia sudah menaikkan kontrak pembelian 42 unit jet tempur Chengdu J-10C. Nilainya pun bombastis, bos. 65 miliar yuan atau sekitar 9 miliar dolar Amerika. Tak cuma itu, paketnya pun bahkan disebut lengkap, termasuk rudal P-15 katanya. Nah, ini rudal udara ke udara jarak jauh dengan kemampuan BVR, bos, Beyond Visual Range, alias mengunci target sebelum terlihat mata. Dan rudal inilah yang tahun lalu dipakai Pakistan untuk merontokkan Rafale-nya India. Kemudian ditambah lagi katanya pembelian J-10 Indonesia ini sepaket juga dengan training pilot, amunisi, hingga spare part. Jadi istilahnya beli satu paket langsung siap tempur. Nah, sekilas terdengar meyakinkan, bos. Tapi hanya berselang satu hari saja, 3 Mei 2026 kemarin, Kementerian Pertahanan Indonesia langsung memasang rem keras, bos. Agar jangan isu ini terlalu menyebar kemana-mana. Jadi admin kutip dari Tribun News, Kemhan RI pun langsung buka suara. Melalui Karo Infohan, Sekjen Kemhan, Brigjen Riko Ricardo Sirait, menegaskan secara lugas bahwa isu tersebut tidak benar. Hingga saat ini katanya tidak ada kesepakatan sebagaimana yang beredar. Ujar Riko saat dihubungi Tribun News pada Minggu 3 Mei 2026 kemarin, bos. Nah loh, jadi ya, pernyataan ini pun bukan sekedar klarifikasi biasa nih. Ini adalah penegasan resmi negara bahwa tidak ada kontrak, tidak ada deal, tidak ada juga tanda tangan. Artinya narasi Indonesia sudah membeli J-10C jelas kini langsung runtuh seketika. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini kebetulan di mana media-media berbau Tiongkok ini menyebarkan rumor pembelian J-10 saat Menhan Jepang datang ke Indonesia? Bagaimana spekulasi Mimin? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi seperti video admin kemarin ya, untuk menganalisa ini kita lihat timingnya aja, bos. 2 Mei 2026, isu J-10C muncul, nyebar kemana-mana. Bukan cuma satu akun, tapi dua akun yang berbau-bau Tiongkok. Kemudian tanggal 3 sampai 4 Mei hari ini, kunjungan Menhan Jepang Shinjiro Koizumi ke Jakarta, bos. Dan di dunia geopolitik, timing seperti ini bukan hanya sekedar kebetulan nih. Justru disinilah letak permainannya, ya kan? Seperti opini admin kemarin, hal seperti ini pun mengarah ke IO, Information Operation. Jadi operasi pembentukan persepsi, bos. Ciri-cirinya jelas, sumber dari akun non-resmi, angka besar, bombastis dan spesifik, yaitu 42 unit, 9 miliar US dollar. Narasi dibuat seolah sudah final dan muncul tepat di momen sensitif, bos. Tujuannya mungkin bukan sekedar menyebarkan informasi tak benar, tapi sepertinya ingin mempengaruhi cara berpikir pihak lain. Jadi ibarat kata,
saat Jepang datang ke Indonesia membawa proposal kerjasama pertahanan, bahkan sampai ada isu transfer kapal selam. Namun, sebelum pembicaraan dimulai, sudah muncul pula narasi Indonesia malah borong barang-barang senjatanya Tiongkok. Nah, harapan akun-akun berbau Tiongkok ini pun kita percaya ya kan, dan hal ini menyebar luas. Namun siapa sangka analisanya malah sampai sedalam ini bos. Jadi mungkin ini bukan soal jet tempur semata, tapi ini adalah permainan pengaruh di mana informasi dijadikan senjata lunak. Dan Indonesia kini bukan korban sih, tapi justru kita berada di tengah permainan bos. Kita didekati banyak pihak, seperti kata admin kemarin, semua negara seolah-olah sibuk menarik Indonesia, sementara kita santai sambil bilang, silahkan kalian tawarkan yang terbaik dulu, nanti biar kami yang pilih. Mantap, mantap jos. Nah, di lain sisi hari ini Kemhan RI pun telah bertemu dengan Kemhan Jepang, Shinjiro Koizumi, seperti yang admin bilang beberapa hari lalu. Pas ya kan jadwalnya. Lantas, apakah hasil pertemuan mereka kini? Oke, jadi tanggal 4 Mei 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan Indonesia di Jakarta, sebuah langkah besar resmi diambil bos. Menteri Pertahanan kita, Bapak Safri Samsudin, bersama Menhan Jepang, Shinjiro Koizumi, telah menaikkan Defense Cooperation Agreement yang disingkat DCA. Nah, jadi DCA ini bukan kontrak beli senjata langsung bos, bukan, tapi ini adalah sebuah payung besar kerjasama pertahanan. Jadi semacam framework atau kompas arah ke depannya mau ke arah mana nih. Isi kerjasamanya mulai dari industri pertahanan, kemudian teknologi militer, latihan bersama, keamanan maritim, sampai dengan pengembangan SDM militer. Artinya deal konkret seperti potensi pengadaan alutsista, misalnya kapal selam, radar, dan lain-lain bisa saja menyusul setelah DCA ini bos. Menariknya, penekanan kerjasama ini terjadi tepat setelah Jepang resmi melonggarkan kebijakan lama mereka bos, yang melarang ekspor senjata mematikan. Artinya apa Jepang sekarang juga penjual aktif alutsista di pasar global. Dan Indonesia kini masuk dalam daftar prioritas mereka bos. Dan untuk mendapatkan alutsista dari Jepang, Indonesia pun harus punya perjanjian seperti DCA ini dulu. Jadi ini mungkin langkah awal nih menuju transfer alutsista Jepang ke Indonesia. Salah satu potensi kuatnya kemarin adalah Oyasho Class Submarine. Memang belum disebutkan resmi, tapi kalau kita lihat-lihat arahnya ke sana memang sangat kuat. Di sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memang sedang gencar memodernisasi militernya dengan anggaran pertahanan 2026 mencapai 337 triliun rupiah. Dan kini Jepang datang bukan cuma bawa proposal kerjasama, tapi mungkin juga brosur katalog alutsista. Tinggal Indonesianya nih, mau pilih paket yang mana nih? Paket hemat atau paket premium ya kan? Jadi intinya ini bukan sekedar penekanan dokumen, ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia dan Jepang siap naik level dalam kerjasama pertahanan, dan di tengah persaingan global, langkah ini bisa jadi penentu arah keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian bos tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.